bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh lawatan-Mu kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami selalu menaikkan syukur hanya kepada Engkau. Tuhan, sungguh di tahun 2021 ini kami sangat membutuhkan tuntunan yang berasal daripada-Mu. Kami minta Engkau pimpin hidup kami Tuhan. Pimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami tidak mau berjalan Tuhan ketika Engkau tidak bersama-sama dengan kami. Kami tidak mau berjalan. Kiranya Engkau selalu memegang kehidupan kami Tuhan. Engkau pegang kehidupan kami. Sungguh kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Mari saya bangkit berdiri teman-teman, kita undang. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin kami, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ini nyanyian kami Tuhan, ini pujian dan penyembahan kami. Kami mau mengagungkan Kau pada malam hari ini Tuhan. Biarkan mesbah penyembahan yang kami bangun pada malam hari ini boleh naik harum dan mewangi. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku
bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikira no yarara ere shikire yarara era maka shikira inarara. Inilah yang Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Ini hati kami Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat berkat-Nya selalu Engkau berikan kepada kami.
Sehingga kami di sini Tuhan Yesus boleh berkumpul bersama di PD kami, PD Santo Laurentius ini Tuhan. Kami banyak mendapatkan sesuatu dari PD kami ini Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan pada saat ini Engkau juga telah mengirimkan anak-Mu yang setia, Korolan, untuk menyampaikan firman yang berasal daripada-Mu. Kiranya ya Tuhan, apapun yang sudah Korolan siapkan untuk kami pada malam hari ini, kami percaya Tuhan, bahwa semuanya adalah sungguh berasal dari dalam-Mu, yang ingin Kau sampaikan kepada kami, yang ingin Kau taburkan di dalam hati kami satu persatu di tempat ini, dan maupun yang ada di rumah, dan siapapun yang mendengarkan ini Tuhan. Biarkan Korolan pada malam hari ini boleh menjadi perpanjangan lidah-Mu. Urapi dia Tuhan, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Sehingga sungguh apa yang keluar dari mulutnya, semuanya untuk menumbuhkan iman yang ada di dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom yang ada di ruang Kristus ini. Shalom yang ada di rumah semua. Apa kabar? Boleh lambaikan tangannya semua. Ya, suara saya cukup terdengar jelas ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang belum buka kamera, boleh dibuka kameranya. Nanti saya akan kasih jackpot ya. Jackpotnya itu baca ayat maksudnya ya. Jadi siap-siap kalau misalnya saya minta tolong nanti teman-teman baca ayat ya, siap-siap untuk langsung baca ya. Kalau misalnya itu nanti co-host tolong juga dibantu untuk dibuka ya. Kalau misalnya pas lagi mau baca ayat. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah bertemu lagi di tahun yang baru, tahun 2021 ya. Rasanya kemarin baru tahun baruan 2020 deh ya. Sekarang kok tiba-tiba udah 2021 lagi ya. Jadi kita rasanya itu tahun 2020 itu kayak loncat tahun ya. Rasanya kita belum melakukan apa-apa di tahun 2020, tiba-tiba udah tahun 2021 lagi ya. Tapi inilah kita yang harus kita jalanin, kehidupan kita yang harus jalanin ya. Boleh Muhammad share screen-nya. Oke, nah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam satu tema pada malam hari ini, yaitu temanya murid yang melayani. Nah Bapak Ibu yang terkasih, persekutuan doa kita pada bulan Januari ini kita akan masuk ke dalam satu tema yang tema besar, yaitu murid yang melayani dengan kasih. Ya. Nah kita pada bulan ini akan disemangati oleh bagaimana kita bisa menjadi seorang murid yang bisa melayani dengan kasih, dan kita juga mau nanti untuk dinyalakan rohnya ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan langsung aja masuk ya. Nah ini flyer hari ini, murid yang melayani ya, kita masuk hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada teman-teman yang masih belum kenal dengan saya mungkin ya. Jadi gak apa-apa, saya perkenalan singkat dulu. Hai, nama saya Roland ya, saya berasal dari PD PKK Santo Laurentius ya di sini ya. Nah ini keluarga saya, istri saya Yuli, anak-anak saya Sherilyn, Harold dan Kevin ya. Nah nggak usah panjang-panjang, itu aja. Kalau misalnya ada yang mau kenalan lebih jauh boleh nanti japri ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah tema kita malam hari ini, yaitu murid yang melayani. Nah kalau misalnya kita ngomong murid yang melayani itu, kita ngomong murid yang melayani seperti apa? Ya,
Kita mau melayani siapa dan mau melayani seperti bagaimana. Nah, kita akan belajar pada malam hari ini bahwa ternyata kondisi kita dalam menjadi seorang murid yang melayani pada hari-hari ini ternyata banyak mengalami perubahan. Perubahan gara-gara ada yang ulang tahun Bapak Ibu. Siapa yang mau ulang tahun? Nih. Ya. Si COVID ya, ulang tahun. Si COVID itu ulang tahun Bapak Ibu ya. Ulang tahun udah 1 tahun sekarang ya. Berkarya di dunia ini ya. Jadi satu dunia ini nggak ada yang luput dari gangguan si COVID ya. Tapi lihat bagaimana sang COVID ini bisa merubah kehidupan kita. Merubah gaya hidup kita. Merubah lifestyle kita. Merubah habit. Cara kita tadinya berpergian kita berubah. Cara kita bersalaman. Ya sekarang nggak ada ceritanya salam-salaman lagi ya. Yang ada gitu ya. Nah kalau misalnya mau bersalaman sekarang itu berubah. Dan apalagi yang berubah? Ada dampak yang sangat besar kepada semua orang umat beriman. Ya, umat beriman yang tadinya sangat rajin sekali datang ke gereja, dengan adanya COVID ini kena namanya lockdown ya, alias gereja menjadi kosong ya. Akhirnya muncullah satu paradigma baru di mana kita bisa ke gereja dengan cara live streaming ya, live streaming. Live streaming kita bisa ikut misa juga secara online ya. Nah cuman suka ada pertanyaan, ikut misa atau nonton misa katanya ya. Nah gitu ya, kalau misalnya live streaming itu ikut misa atau nonton misa. Atau Bapak Ibu malam hari ini ikut PD atau nonton PD. Ya, itu berbeda Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ikut PD, Bapak Ibu ikut berperan aktif, buka kameranya, ikut berperan aktif, ikut pujian, ikut nyanyi segala. Tapi kalau misalnya nonton ya, mau yang di depan mau ngapain juga terserah gitu ya. Kita mau tidur kayak mau apa bisa gitu ya. Itu namanya nonton Bapak Ibu ya. Kalau nonton kan Bapak Ibu di bioskop mau ketiduran juga gak apa-apa kan ya. Yang penting bayar ya. Yang penting bayar gitu tapi mau tidur juga boleh kalau misalnya di bioskop. Itu namanya nonton ya. Dan efeknya kita mengalami namanya satu PSBB ya di Indonesia. Pembatasan sosial skala besar yang membuat setelah itu kita masuk ke dalam new normal atau normal yang baru. Ya, nah new normal ini seperti apa? Apakah sesuatu yang baru? Enggak sebenarnya. Sesuatu yang lama cuman buat kita itu menjadi satu kebiasaan baru. Ya, itu namanya new normal. Maka dari itu kebiasaan barunya sekarang ketika new normal gereja dibuka lagi. Ya. Ada yang ditanya, Pak kenapa nggak datang ke gereja lagi? Dia langsung ngomong, takut COVID. Ya, kenapa? Takut kalau misalnya pergi ke tempat keramaian takut kena COVID katanya. Tapi ya di setiap kali ditanyain seperti itu setiap hari pula dia ketemu di toko Setiabudi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ke toko Setiabudi nggak takut. Tapi kalau misalnya ke gereja yang disemprot, yang jaraknya jauh-jauh, yang sirkulasi udara terbuka, nggak ada AC, takut. Tapi kalau ke toko Setiabudi setiap hari ketemu Bapak Ibu. Ya. Tapi ini tenang ya, bukan umat-umat di persekutuan doa ini ada ya. Ada di sini ya maksudnya gitu. Maksudnya ada yang ngaku gitu di sini ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih ini ada yang terjadi bahwa dampak pandemi ini terhadap umat beriman yang dimana kita mau menjadi seorang murid yang melayani. Kita masuk tahun 2020 dengan semangat kita mau menjadi seorang murid yang melayani. Tapi kena si bang COVID. Ya, akhirnya kita menjadi lempem lagi. Nah itu sebabnya Persekutuan Laurentius puji Tuhan kita bisa mengadakan satu seminar yang sangat luar biasa yaitu seminar pemuridan ya, kita lakukan secara online, kita lakukan begitu luar biasa. Seminar pemuridan ini membuka satu wawasan buat kita bagaimana kita bisa menjadi murid. Nah, hanya menjadi murid apakah cukup? Enggak Bapak Ibu ya. Menjadi murid yang melayani. Itu yang kita akan tuju.
Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus menjadi seorang murid yang melayani, Bapak Ibu? Ya, kenapa kita harus menjadi seorang murid yang melayani? Ya, jawabannya itu ada karena kita memiliki warisan hati yang melayani. Kita diwariskan hati yang melayani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, kita akan baca ayatnya dari Yohanes 13 ayat 12 sampai yang ke-15 ya. Saya minta satu orang di Zoom untuk membacakan. Saya nggak bisa lihat yang di Zoom. Oke. Saya minta Sis Ingri ya, tolong dibacakan ayatnya. Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Silakan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat dari Yohanes 13 ayat 12 sampai 15 ini berkata seperti apa? Bahwa di sini diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu yang katanya seorang guru. Ya, seorang guru itu yang biasanya lebih posisinya di atas dibanding seorang murid. Tetapi dia malah membasuh kaki daripada murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau membasuh kaki itu, kalau kita di Indonesia mungkin kita bukan di Indonesia ya, kita zaman hari ini, kita mungkin melihat kayaknya biasa-biasa aja ya, membasuh kaki itu kayaknya bukan sesuatu yang luar biasa. Karena kenapa hari-hari ini kita sudah memakai sepatu-sepatu yang sangat bagus ya. Sepatunya udah bahkan ada yang puluhan juta ya harganya ya, jutaan dan puluhan juta. Nah, sepatu kita udah sangat bagus untuk melindungi kaki kita. Kalau zaman 2000 tahun yang lalu enggak seperti itu ya. Jadi ketika kita masuk dalam satu ruangan, ketika kita masuk dalam satu pertemuan, kaki itu seringkali kotor sekali ya. Jadi harus dibasuh dulu, dibersihkan, dan biasanya yang melakukan itu adalah budak. Yang melakukan adalah kelas bawah. Tapi kita lihat bahwa di sini Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kita mewariskan satu hati yang melayani. Hati yang melayani orang dengan tulus, tanpa pamrih, dan tanpa memberikan satu perhitungan. Ya. Nah, kita lihat di sini di ayat yang ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya. Kalau aku adalah Tuhan dan gurumu, aja mau membasuh kaki murid-muridnya atau membasuh kaki orang lain. Terlebih-lebih lagi adalah kamu. Kamu itu maksudnya adalah kita semua. Kita semua wajib untuk membasuh kaki orang lain. Untuk melayani orang lain. Dan kita lihat di ayatnya ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Aku telah memberikan suatu teladan. Tuhan telah memberikan satu teladan kepada kita semua, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi kita diminta, kita diwarisi oleh Tuhan untuk bisa melayani, memiliki hati yang melayani. Itu sebabnya kita wajib untuk bisa menjadi murid yang melayani.
Jadi setelah kita ikut seminar pemuridan, apakah kita udah, oh saya sudah menjadi murid Kristus, sudah cukup ya. Yang penting saya sudah ikut seminar pemuridan. Ya, nanti kalau misalnya masuk ke surga sama Petrus ditanyain, ya nih sertifikatnya ada ya. I-sertifikat kasih lihat sama Santo Petrus ya. Bahwa sudah ikut seminar pemuridan. No, enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita setelah menjadi seorang murid, kita harus memiliki hati yang melayani untuk menjadi seorang murid yang melayani. Oleh karena itu Bapak Ibu, next. Oleh karena itu ketika kita menjadi seorang murid yang melayani, kita itu harus ingat bahwa ternyata ketika kita menjadi seorang murid yang melayani itu bukan satu option, bukan satu pilihan buat kita. Kita menjadi murid yang melayani itu bukan pilihan supaya kita bisa menjadi, maksudnya kita boleh, oh kalau udah jadi murid boleh nggak melayani, boleh nggak enggak. Itu bukan Bapak Ibu, bukan menjadi satu option, ternyata itu adalah satu kewajiban. Ya. Jadi kita lihat tadi di ayat yang ke-14, wajib ya. Jadi ini bukan lagi satu option, tapi ini adalah satu kewajiban. Maka dari itu di awal tahun ini kita mau lihat, kita mau bawa semua bahwa kita mau lihat, kita mau bawa kita itu menjadi seorang murid yang melayani, yang memang kita mau melayani. Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya mau nanya, Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu mau menjadi murid yang melayani? Oh ya, oke. Sorry, slide-nya agak delay ya sedikit. Menjadi murid yang melayani itu bukan option, tapi adalah satu kewajiban. Nah Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau menjadi seorang murid yang melayani? Coba lambaikan tangannya, kasih jempolnya. Oke ya, mau ya menjadi seorang murid yang melayani. Nah, untuk itu, untuk kita bisa menjadi seorang murid yang melayani, ada 4 hal yang kita nanti akan perhatikan. Ya, ada 4 hal yang nanti kita akan perhatikan kalau kita menjadi seorang murid yang melayani. Oke. Yang pertama itu adalah panggilan Tuhan. Yang pertama itu adalah panggilan Tuhan. Kita harus sadari bahwa menjadi seorang murid yang melayani itu adalah satu panggilan buat Tuhan. Saya salah kepleset ngomong ya, maksudnya bukan panggilan buat Tuhan. Panggilan Tuhan buat kita. Menjadi seorang murid yang melayani adalah Tuhan yang memanggil kita untuk bisa menjadi seorang murid. Ya, dan menjadi seorang murid kita wajib untuk melayani. Ya, kita lihat dari ayatnya. Ini belum bisa di next. Oke. Yohanes 17 ayat 18 sampai 20. Yohanes 17 ayat 18 sampai 20. Saya mau minta tolong. Ya, Sis Lydia, silakan tolong dibacakan ayatnya. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Oke, terima kasih Lydia ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini terlihat jelas dari ayat Yohanes 17 ini berkata bahwa sama seperti Engkau telah mengutus aku, Engkau itu adalah Allah Bapa telah mengutus Yesus untuk masuk ke dunia ini, dan demikian pula aku juga mengutus mereka. Aku itu adalah Yesus mengutus mereka. Mereka adalah kita semua. Ya, kita semua diutus untuk bisa masuk, untuk bisa
melakukan panggilan Tuhan. Untuk bisa menjadi murid yang melayani. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat bahwa ternyata menjadi murid yang melayani itu adalah satu panggilan Tuhan. Tuhan manggil kita loh untuk bisa menjadi seorang murid. Ya. Dan juga Tuhan panggil kita juga untuk bisa melayani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sharing, saya mau cerita bagaimana Tuhan panggil saya. Ya, Tuhan panggil saya ketika saya masih hidup normal ya, saya bilangnya normal ya. Hidup normal zaman dulu ya, sebelum saya bisa mengenal Tuhan lebih banyak. Saya hidup hanya sebagai seorang ayah, seorang suami yang cuman hanya kerjanya itu setiap hari nyari duit ya. Yang penting mah duit, dan duit. Ya, pokoknya kerja semaksimal mungkin, kerja seedan mungkin kerja supaya dapat uang yang banyak. Ya, saya waktu itu hanya berpikir dengan uang saya bisa membeli segala sesuatu. Termasuk yang saya pikir waktu itu adalah saya juga bisa membeli kebahagiaan. Ya, keluarga gampang, kasih duit yang banyak beres. Ya, yang penting duit. Nah, tapi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan ternyata berkarya lain. Waktu saya mau masuk Katolik, saya ingat waktu itu saya katekumen bersama seorang wali baptis, yang wali baptis saya. Dia itu waktu itu bercerita sama saya, Roland, kamu harus ingat bahwa kalau kamu nanti dibaptis, kamu harus terus dekat dengan Tuhan, harus terus melayani Tuhan. Ya. Nah, dia bersharing bagaimana Tuhan menolong dia dari wali baptis saya, bagaimana dia melakukan bisnisnya jatuh, dan bagaimana Tuhan menolong dia untuk bisa terus berkembang, terus hidup ya. Nah, waktu itu saya cuma hanya menanggapi, oh iya. Tapi selesai jadi Katolik, akhirnya saya jadi seorang Katolik yang KTP. Udah. Cuman yang penting KTP saya Katolik sudah selesai. Ya. Gak ada hari-hari cuma hanya dilewati seperti itu aja sampai satu hari Tuhan panggil lewat CAP. Ya. Lewat CAP itulah perubahan saya perubahan besar saya terjadi, dan lewat CAP itu juga Tuhan panggil saya. Tuhan rubah segala sesuatu yang ada dalam diri saya. Tuhan rubah menjadi segala sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Ya. Termasuk kalau Bapak Ibu bisa lihat hari ini saya bisa membawakan renungan pada malam hari ini. Ini bukan gayanya saya dulu. Ya, kalau misalnya ketemu Roland dulu nggak akan kayak gini ya. Ngomong di depan itu udah groginya setengah mati ya, apalagi untuk ngomong bisa di depan banyak orang. Gak bisa dulu itu. Ya. Nah, ketika Tuhan panggil, banyak sekali hal yang berubah dalam diri kita. Saya yakin teman-teman semua, kita semua mengalami hal itu. Dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak sama satu sama lain, Tuhan pasti panggil kita semua. Tuhan panggil kita semua dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Ya. Nah, maka dari itu ketika kita menjadi seorang murid yang melayani, kita harus sadari nomor satu, ini adalah satu panggilan dari Tuhan. Nah, yang kedua adalah Tuhan melayani kita terlebih dahulu. Ya, Tuhan melayani kita terlebih dahulu. Kita lihat dari ayatnya, Matius 20 ayat yang ke-28. Ya. Saya mau minta tolong ke Pak Budi. Boleh dibacakan Ko Budi? Ya. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah satu konsep yang mungkin banyak sekali terbalik di hari-hari seperti ini. Saya masih ingat ketika saya masuk ke dalam pelayanan, ketika saya mulai melayani Tuhan, ketika saya mulai untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, banyak sekali suara-suara sumbang yang datang ke kuping saya. Ada yang ngomongnya di belakang saya, ada yang ngomong ke kuping saya langsung. Ya, kebanyakan ngomongnya di belakang. Ya, ngomongnya begini, kamu jadi aktif ya di gereja ya? Oh, jadi aktif di gereja, nanti sekarang mah cari duit dulu katanya. Nanti kalau melayani di gereja mah kalau misalnya udah pensiun, ya, udah banyak duit, udah pensiun, udah nggak ada kerjaan lagi yang lain, nah kamu baru melayani di gereja. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah satu paradigma yang salah. Ya, tapi ini sering kali terjadi dalam kehidupan, dalam komunitas kita, di mana kalau misalnya ke gereja itu artinya sudah mau secoh ya. Aduh, apa itu ya? Gak ada kerjaan ya, itu maklum ya itu. Harus tanya mami saya ya, apa itu mau secoh ya. Gak ada kerjaan gitu ya, jadi kalau misalnya ke gereja itu gak ada kerjaan. Kalau gak ada kerjaan, nah baru kamu ke gereja. Padahal kita itu bukan, kita itu melayani Tuhan itu bukan karena kita ada syarat ya. Kebanyakan gini, oh Tuhan saya mau melayani engkau dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Nanti saya dengan satu syarat, kalau doa saya dikabulkan oleh engkau. Betul apa betul? Ya, ada yang berdoanya seperti itu. Kalau doa saya sudah dikabulkan oleh Tuhan, maka saya baru mau untuk melayani engkau. Ya, di poin yang kedua ini kita harus lihat bahwa ternyata Tuhan melayani kita terlebih dahulu, bukannya kita minta Tuhan untuk kabulkan doa kita baru kita mau melayani Tuhan. Tapi kita sudah dilayani oleh Tuhan terlebih dahulu. Nah, jadi kita tidak punya satu option untuk ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau engkau kabulkan baru aku mau melayani. Karena Tuhan udah melayani kita lebih dahulu kok. Justru kita harus wajib untuk melayani Tuhan. Tanpa harus kita minta imbalan apapun dari Tuhan. Ya. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Maka dari itu kita harus memberikan hidup kita untuk bisa melayani. Melayani bagi siapa? Bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, next. Nah, mengasihi yang ketiga itu adalah mengasihi orang lain. Ya, mengasihi orang lain. Ayatnya dari Yohanes 13 ayat 1. Ya, saya mau minta tolong lagi kepada Sis Wiska ya. Silakan Sis Wiska untuk bacakan. Yohanes 13 ayat 1b. Sementara kita sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Ya, terus. Yohanes 13 ayat 1b. Seperti kepotong ya kok. Ya memang saya ambil buntutnya ya, di yang B-nya, yang bagian belakangnya. Nggak apa-apa Sama dibaca aja, Yohanes 13 ayat 1 nggak apa-apa dibaca. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, thank you. Sama seperti ia adalah Tuhan, senantiasa mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia juga mengasihi mereka. Mereka adalah kita semua sampai kepada kesudahannya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mengasihi kita semua. Dan ketika kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita juga harus mengasihi
orang lain. Nah, cerita soal mengasihi orang lain tentunya kita pasti dalam kehidupan kita pasti kita saling mengasihi, betul nggak? Ya, jadi kita pasti mengasihi, apalagi namanya suami mengasihi istri, nggak mungkin ya, nggak mengasihi istri ya. Kalau misalnya istri mengasihi suami, ya itu juga memang pasti ya, istri pasti akan mengasihi suami ya. Kalau orang tua mengasihi anak-anaknya, itu juga pasti ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita gampang atau susah? Gampang ya. Tapi kalau misalnya mengasihi orang-orang yang di luar kita, di luar keluarga kita, di luar orang-orang terdekat sama kita, gampang atau susah? Kenyataannya adalah susah Bapak Ibu ya. Gak gampang untuk kita mengasihi orang lain yang berada di luar kita, di luar orang-orang terdekat dengan kita ya. Nah, saya punya satu sharing ya, satu kejadian di mana kalau misalnya kita biasanya kalau misalnya pas lagi Natal, misalnya menjelang Natal, oh banyak orang yang ngirim ya ke kita, tiba-tiba banyak ngirim ini, ngirim kue, ngirim apa, ngirim itu gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Seringkali kita kirim balik ya. Kita kirim balik ke orang yang memberi kepada kita. Orang yang sudah baik sama kita, kita berikan balik. Tapi apakah pernah kita berpikir untuk memberikan orang lain lagi yang mungkin yang kita sebelin, mungkin yang kita benci, mungkin orang-orang yang kita tidak kenal, dan biasanya itu yang sulit. Tapi sekali lagi, Yohanes 13 ayat 1b ini berkata sangat jelas Bapak Ibu ya, bahwa sekarang Ia mengasihi mereka, Ia Tuhan mengasihi mereka. Ya, orang-orang di luar sana. Seluruh dari kita, seluruh umat manusia tanpa terkecuali baik hitam, putih, coklat, kuning ya, tinggi, pendek, keriting, lurus rambutnya gitu ya. Mau cakep, mau enggak ya semua dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita lihat di paling akhir dari ayat ini. Itu adalah kuncinya. Sampai kepada kesudahannya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sampai pada kesudahan itu artinya tidak ada terbatas. Siapapun orangnya tidak ada batasan. Ya, dia yang kita ketemui harus kita kasihi. Ya. Jadi ketika kita mau menjadi seorang murid yang melayani, kalau misalnya kita urusan yang enak-enak, ya kita mau kerjain. Tapi kalau misalnya urusan mengunjungi umat yang udah gak pernah datang ke PD, yang udah gak kelihatan lagi, udah gak kenal orangnya. Gak mau kalau gitu mah, saya gak kenal, saya gak mau. Ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita mau mengasihi orang lain, gak ada pandang bulu. Semua harus kita lakukan. Semua kita bisa kerjakan. Kalau kita menjadi seorang murid, tidak ada batasan, si Anu yang saya kenal, si Anu yang baik sama saya. Tapi semua orang kita harus kasihi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah hal ketiga yang kita harus perhatikan ketika kita mau menjadi seorang murid yang melayani. Yang keempat adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat dari ayatnya dari Ulangan. Ya, kitab Ulangan ayat 31, bab 31 ayat yang ke-8. Boleh saya minta tolong Sis Yuli ya, tapi bukan Yuli istri saya ya. Yuli Lim, silakan tolong dibaca. Ulangan 31 ayat yang ke-8, silakan. Ulangan 31 ayat ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Ia sendiri menyertai engkau, Ia akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, terima kasih. Sebab Tuhan Dia sendiri berjalan di depanmu. Ya, Tuhan berjalan di depan kita. Dia sendiri juga yang akan menyertai kita.
menyertai kita dalam kehidupan kita. Dia juga tidak akan membiarkan kita, ya, tidak akan meninggalkan kita, maka kita pun nggak perlu takut, ya, atau patah hati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita bicara berjalan bersama Tuhan itu adalah kita mau bersama-sama bercengkrama dengan Tuhan. Ya, seperti gambar yang tertera di slide ini, bagaimana kita bisa berjalan bergandengan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu beserta kita, karena Tuhan itu selalu berjalan di depan kita. Nah, Dia sendiri juga yang akan selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini di kondisi pandemi corona seperti hari ini, banyak sekali dari kita yang malah jauh dari Tuhan. Suruh datang ke persekutuan doa, alasannya A sampai Z. Ya, suruh datang ke gereja, alasannya COVID, ya, A sampai Z. Tapi justru saat-saat pandemi seperti ini, kita memerlukan untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama, berangkulan dengan Tuhan, dan membiarkan Tuhan berkarya lewat setiap langkah yang kita jalani. Tuhan itu berkarya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kondisi yang saat ini terjadi itu justru harus membuat kita menjadi lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dikala kita sekarang mendapatkan satu teknologi baru, ya, kita meskipun kita jauh tidak bersama-sama bersekutu. Maksudnya gini, kita biasa persekutuan doa di ruang Krista ini, ya. Kita biasanya berkumpul di sini, bisa 100 orang berkumpul di sini. Sudah selesai kita masih bisa ngobrol, bisa makan, bisa fellowship bersama gitu ya. Tapi dengan kondisi COVID sekarang ini kita tidak bisa lakukan itu semua. Semua kita malah jadi tinggal di rumah aja. Tapi dengan kondisi kehebatan teknologi saat ini kita tetap bisa bersekutu. Meskipun sebagian online, sebagian offline. Ya. Meskipun saya jauh seperti ini, saya memperhatikan kok Ling sama Kovero dari tadi memperhatikan terus ya ke sini gitu ya. Meskipun jauh tapi kita tetap masih bisa berinteraksi. Ya, dan ini adalah satu kehebatan teknologi yang luar biasa yang kita bisa manfaatkan. Maka dari itu di kondisi seperti ini justru saatnya kita itu harus bisa untuk mau terus untuk berjalan dengan Tuhan. Mau terus untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Mau terus untuk bisa lebih lagi membawa diri kita bersama dengan Tuhan. Ya, saya masih ingat juga waktu saya minta Om Sios sharing ya kemarin ya. Waktu hari Jumat kemarin. Dan Om Sios juga cerita gitu kan. Bagaimana dengan kondisi pandemi itu membuat tadinya dia Om Sios itu misa harian sebulan bisa 4 kali udah bagus gitu ya. Kalau sekarang ini semenjak pandemi sampai hari ini nggak pernah bolong misa harian. Wow, luar biasa ya. Itu satu keadaan yang begitu luar biasa, malah dengan pandemi seperti hari ini malah itu lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Malah membuat kita itu bisa lebih lagi berjalan bersama Tuhan. Malah kita bisa lebih lagi untuk bisa bersama-sama. Untuk mengarahkan hati kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini kita terus digaungkan dengan berita COVID yang begitu dahsyat ya. Kalau dulu-dulu waktu tanggal awal Maret itu 2020 COVID itu rasanya kayak masih jauh ya. Masih di Wuhan gitu ya. Masih belum nyampe ke Indonesia. Oh, baru 1 orang di Indonesia gitu ya. Rasanya masih jauh. Terus udah gitu bulan-bulan berjalan rasanya masih jauh semua. Tapi nah ayeunanya singkoji sengwe kena gitu ya. Waduh ya, rasanya kayaknya udah makin deket gitu ya sama kita. Terus udah gitu kita mendengar lagi banyak kabar ya. Oh si Anu kena, ya orang-orang yang terdekat dengan kita itu banyak sekali yang saat ini kena. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memiliki satu kekuatan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan, kita gak perlu khawatir lagi, kita gak perlu takut lagi. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita tahu bahwa ketika Tuhan bersama dengan kita,
kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga selalu menyertai kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah 4 hal yang kita harus perhatikan ketika kita mau menjadi seorang murid yang melayani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menjadi seorang murid yang melayani, ya. Kalau kita bahas ini nanti kita pulangnya minggu depan, ya. Jadi ini adalah bersambung ya Bapak Ibu ya, bersambung minggu depan ya. Jadi nanti minggu depan kita akan persekutuan doa kita akan dibahas ya, bagaimana cara kita menjadi seorang murid yang melayani ya. Kita akan bersama dengan Bro Tony ya. Bro Tony akan membawakan bagaimana kita menjadi seorang murid yang melayani. Ya, bersambung ya Bapak Ibu. Kayak nonton film aja gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu yang terkasih, tim pujian silakan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di malam hari ini kita mau merenungkan. Kita mau bawa hati kita bagaimana kita mau menjadi seorang murid yang melayani. Bagaimana kita mau membiarkan Tuhan untuk memanggil kita. Bagaimana kita juga mau melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Dan bagaimana kita juga mau untuk mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita juga mau untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau supaya Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Sebagai seorang murid, kita tidak memiliki satu option. Apakah kita mau melayani atau tidak. Sebagai seorang murid, kita berkewajiban. Kita wajib untuk melayani Tuhan. Di awal tahun 2021 ini, setelah kita kenal lockdown, ketika kehidupan kita mulai berubah, ketika kebiasaan kita mulai berubah, ketika kita memasuki kondisi new normal, kita juga mau untuk terus disemangati dengan semangat daripada Tuhan. Dan kita juga mau untuk menghidupi setiap panggilan kita untuk bisa menjadi murid yang melayani. Gak peduli dengan kondisi kita saat ini. Gak peduli dengan keadaan pandemi saat ini. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk kita melayani dan mengasihi setiap orang yang kita jumpai. Gak peduli dia menyebalkan. Gak peduli dia menyakiti hati kita. Gak peduli orang itu, apa yang telah diperbuat orang itu kepada kita. Tapi kita mau buang semua. Kita mau arahkan hati kita bahwa apapun yang kita lakukan semua, kita arahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau angkat satu pujian ini. Di mana kita mau supaya Roh Kudus terus membimbing kita. Supaya Tuhan masuk dalam hidup kita
dan selalu berjalan di depan kita untuk menunjukkan jalan. Untuk memberikan kekuatan pada kita. Untuk menjadi sahabat yang terbaik dalam hidup kita. Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Mari kita sekali lagi kita nyanyikan lagu ini sebagai satu pernyataan iman kita. Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku.
Betul Tuhan, kami tahu Engkau selalu bersama kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, dikala kami di awal tahun ini memulai tahun ini dengan penuh keraguan-raguan. Kami memulai tahun 2021 ini dengan segala kekhawatiran, dengan segala permasalahan yang kami miliki. Tuhan, kami malam hari ini mau berseru kepadamu. Tuhan, Engkau yang selalu beserta dengan kami. Engkau yang selalu menjadi penuntun kami. Engkau selalu berjalan di depan kami. Kami tidak akan pernah takut lagi. Kami tidak akan pernah lagi ragu untuk melangkah. Karena kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami. Dan kami juga tahu bahwa kami selalu memerlukan tuntunan daripada-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk bisa menjadi seorang murid yang terus mau untuk belajar. Seorang murid yang terus mau untuk bersama dengan Engkau. Seorang murid yang terus mau untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Apapun badai yang kami alami, apapun masalah dalam kehidupan kami mau terus serahkan supaya Engkau yang akan menyelesaikan satu persatu permasalahan itu. Dan kami mau terus untuk fokus kepada Engkau. Untuk menjadi seorang murid yang melayani Engkau. Yang bisa melayani sesama kami. Yang bisa terus memberikan satu karya pelayanan, melanjutkan karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Tuhan, bersama-Mu kami tidak pernah takut. Dan kami mau terus untuk bisa menjadi seorang murid Engkau yang sejati. Hamba-Mu telah selesai berbicara di tempat ini Tuhan. Kiranya benih yang Kau tabur ke dalam hati kami masing-masing. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Dan kami mau untuk setiap benih firman ini masuk dalam hati kami masing-masing. Bertumbuh, berkembang, berakar, berbuah. Dan buahnya pun bisa kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang telah Kau berikan pada malam hari ini. Kami mau terus untuk bersama dengan Kau. Berjalanlah di depanku Tuhan. Ku perlu tuntunan-Mu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Karena Kau selalu bersamaku. Pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kepada Ci Ingrid dipersilakan untuk doa umat. Saudara-saudari terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi murid yang melayani-Mu dengan kasih. Gerakan pelayanan kami dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih bagi semua orang tanpa terkecuali. Semoga kami dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Bapak Roran Lesmana yang telah membawakan renungan pada malam ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Bapak Roland beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik serta kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang dilakukannya sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin membawa banyak orang untuk diberkati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi Bapak Presiden kami serta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menyertai setiap pekerjaan mereka. Anugerahkanlah kesehatan, berilah hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan dalam menjalankan tugas kenegaraan, serta mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi wabah virus corona yang saat ini masih melanda bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Bagi mereka yang sakit terkena virus corona, bagi mereka yang meninggal karena virus corona, dan bagi tim medis, serta keterbatasan kesediaan kamar rumah sakit karena melonjaknya pasien yang terpapar virus corona. Bapa, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah seluruh dunia, berilah kekuatan dan pengharapan bagi mereka yang sakit. Anugerahkanlah istirahat kekal bagi mereka yang telah meninggal, dan berilah semangat serta perlindungan bagi mereka yang masih harus menjalankan tugas pekerjaan dan pelayanan medis mereka. Hanya kepadamu Bapa kami berseru, karena Engkaulah satu-satunya harapan dan penolong kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi program vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang akan dimulai. Kiranya Engkau mensuci kuduskan semua peralatan dan vaksin yang akan disuntikkan kepada warga Indonesia, sehingga vaksin tersebut boleh menjadi berkat dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Semoga vaksin yang disediakan dapat dipergunakan secara bijaksana dan tepat sasaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi tim pastoris Paroki Dekranat Barat, Bandung Barat, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya untuk membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir di PD pada malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan Engkau dan melayani Engkau, serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan menghayatinya dalam hidup kami dengan setia dan tulus hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Begitu banyak berkat, rejeki, kasih karunia, dan semua hal yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan semua yang telah Engkau berikan itu kepada kami. Bimbing kami Allah Roh Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh dapat memberikan apa yang baik yang ada pada kami dengan segenap hati, segenap jiwa kami, dengan tulus hati untuk memberikan yang terbaik. Bapa, kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkenan memberkati semua yang akan kami berikan ini. Kiranya sungguh dapat menjadi berkat
bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saat ini kita sudah masuk dalam persembahan kasih. Nomor rekening dapat dilihat di layar, mohon Mulmed untuk ditampilkan. Dan bagi teman-teman yang ada di sini, bisa juga dimasukkan dalam kotak yang sudah tersedia di bagian pendaftaran. Mari kita berikan yang terbaik yang ada pada kita, bagi Tuhan dan bagi sesama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, terima kasih Tim Ukia. Baik, ada beberapa pengumuman dan ucapan terima kasih sebelum kita menutup persekutuan doa malam ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Roland Lesmana yang telah memberikan pewartaan pada malam ini. Sungguh luar biasa menguatkan kita untuk lebih melayani Tuhan dengan tulus hati. Terima kasih Pak Roland. Beri tepuk tangan atau beri tanda love kepada Bapak Roland. Terima kasih. Terima kasih juga kepada setiap tim yang telah bertugas, dari tim pujian, multimedia, tim teknis, dan juga tim pagar doa yang sudah membuat seluruh acara persekutuan doa malam ini dapat berjalan dengan baik. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir, baik secara langsung maupun via Zoom. Terima kasih juga untuk setiap Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan kasih, setiap rupiah Anda sungguh berarti bagi kami semua. Baik, kita akan masuk ke beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, persekutuan doa akan diadakan kembali pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bersama Bapak Agustinus Tony Siskus dengan tema Melayani dengan Kasih. Berikut flyer. Ini Bapak Tony Siskus mirip-mirip sama Tau Mingse ya. Gaya rambutnya asik banget. Oke, pengumuman yang kedua, BPK PKK Kuskupan Bandung mengadakan misa syukur awal tahun 2021 pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Monsinyur Antonius Subianto, Pastor Barnabas Nono, dan juga Pastor Justinus Hilman Pujiat Moko. Umat dipersilakan bergabung melalui Zoom. Berikut flyernya. Selanjutnya, doa syafaat profetik yang biasanya diadakan pada hari Selasa
untuk minggu ini ditiadakan. Mengapa? Karena kita akan mengikuti misa awal tahun bersama BPK. Pengumuman yang keempat, bagi umat yang membutuhkan pelayanan doa, dipersilakan untuk menyampaikan wujud-wujud doanya melalui nomor WhatsApp yang dapat dilihat di layar. Baik, seperti yang saya janjikan, kita akan tutup dengan beberapa kuis. Siap-siap ya. Dan aturannya seperti yang minggu lalu, setiap jawaban mohon diketikkan di kolom chat. Dan siapa yang paling cepat dan benar, dialah menjadi pemenang. Dan yang namanya disebutkan sebagai pemenang, jangan lupa untuk memberikan informasi nama lengkap, alamat rumah, dan juga nomor telepon. Pertanyaan yang pertama, pada saat Bapak Roland mulai memilih untuk melayani Tuhan, ada beberapa suara sumbang yang diterima oleh Ko Roland, terutama pada saat dia mulai aktif di gereja. Salah satunya adalah, melayani Tuhan itu waktu mau secoh aja. Apakah arti dari mau secoh itu? Tanya Tante Vini, Tante Vini. Oke, saya sudah dapat jawaban pertama dari Coba tolong Tante Vini. Ibu Ingrid. Jawabannya Tolong Tante Vini. gak ada kerjaan. Apakah benar? Artinya lagi gak ada kerjaan? Ya, benar sekali. Selamat kepada Ibu Ingrid, artinya tidak ada kerjaan. Boleh Ibu Ingrid diinformasikan nama, alamat, nomor HP, pekerjaan, hobi, dan juga tanggal lahir. Japri aja ke saya, Tan. Pertanyaan yang kedua. Ada 4 hal penting dalam murid melayani. Salah satunya adalah berjalan bersama Tuhan. Dan ayat yang dipakai adalah Ulangan 31 ayat 8. Isinya, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Pertanyaannya, berada di perjanjian manakah kitab Ulangan itu? Silakan diketik jawabannya. Ini yang offline gak boleh ikutan ya, cuma online aja ini. Kita udah tahu jawabannya sebelum ditanya. Oke, ada beberapa yang masuk. Dan yang benar, ini dia juga. Oscar lupa itu salah. Siapakah pemenangnya? Oke. Selamat kepada Ibu Felicia. Jawabannya adalah perjanjian lama. Silakan di chat diberikan kepada saya data, nama, alamat, nomor HP, dan juga hobinya dari Ibu Felicia A. Dan apa sih hadiahnya yang dikirimkan hari ini? Hadiahnya hari ini tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Hadiahnya masker. Oke. Oh, masker bekas orang, Mohon maaf, enggak, masker baru. Masker baru, Pak, masker baru. Tenang, 1 box isinya 50. Ada tanda tangan saya nanti di setiap maskernya. Untung gua nggak jawab, nggak dapet, nggak apa-apa deh. Oke. Karena pertanyaan sudah habis, hadiah sudah habis. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali bergabung di persekutuan doa Kamis yang akan datang karena saya jadi WL-nya. Oke, silakan kepada Civili untuk menutup persekutuan doa malam ini. Persilakan. Terima kasih Bro Oscar. Luar biasa ya Bro Oscar itu ya, apa juga bisa jadi hadiah, hebat. Saya jadi lupa ini mau doa. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, puji Tuhan kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Kita juga sudah diingatkan melalui firman yang disampaikan oleh Bro Roland bahwa kita harus menjadi murid yang melayani. Mari kita bersama-sama menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau mengumpulkan kami pada malam hari ini di persekutuan doa Laurentius ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan untuk menjadi murid yang melayani. Berat memang untuk kami Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan.
banyak sekali gangguan, terutama dari dalam diri kami Tuhan. Rasa malas, rasa jenuh, rasa bosan Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu kembali berkobar-kobar di dalam hati kami Tuhan. Kami kembali rindu untuk menjadi murid yang melayani Tuhan. Meskipun kami terpisah Tuhan oleh jarak, kami harus melayani dari rumah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu pada malam hari ini Tuhan, membuat kami kembali bersemangat Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan, berjalanlah terus di depan kami Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami mau setia Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan, untuk mengasihi-Mu sampai akhir hidup kami nanti. Bantu kami Tuhan, bantu kami Yesus, bantu kami Roh Kudus. Tuhan, bila sebentar juga kami akan berpisah, kami yang akan melanjutkan aktivitas kami yang akan beristirahat Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkenan terus menjaga kami. Istirahat kami pada malam hari ini Tuhan, penuh dengan kesehatan, penuh dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Buat besok kami siap untuk melayani kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh besar